kemudian masuk esophagus, terus di sini ada gaster atau ventriculus ya. Nama lain dari gaster adalah ventriculus ya. Kemudian di sini nanti ada duodenum, kemudian ada duodenum, ada ileum. Nah, itu termasuk dalam intestinum termu. Kemudian masuk ke cecum, kemudian kolon ini masuk ke dalam intestinum traksum. Ya, kemudian masuk ke rektum dan anus. Ini merupakan traktus digestoria. Sedangkan glandula digesti accessorius di sini ada lidah ya. Nanti yang dia fungsinya adalah untuk mengencap, apa namanya, untuk merasakan dari makanan gitu kan. Kemudian juga di situ dia sebagai untuk memposisikan makanan dalam untuk mekanisme mekaniknya. Kemudian nanti ada juga glandula saliva. Nah, kemudian ada hepar. Ini dan juga gallbladder ini termasuk dalam glandula digesti accessorius. Kemudian ada pankreas dan juga gigi. Oke, kita masuk ke traktus digestoria. Yang pertama ada cavum oris ya. Cavum oris ini terbagi menjadi dua. Ada namanya cavum oris propius ya. Yang dalam ini adalah cavum oris propius. Kemudian ada juga ada vestibulum oris ya. Pengen main ke dokter. Nah, ini cavum propius atau yang sejati. Cavum oris yang sejati. Jadi dibatasi oleh apa? Di depannya ada dentes dan juga gingiva. Gingiva itu apa? Gusi ya. Kemudian dasar mulutnya ini ada batas bawahnya. Nanti di situ ada namanya musculus mylohyoid ya. Kita lihat nanti. Kemudian di bagian belakangnya ini ada isthmus faucium ya. Ada isthmus faucium. Kemudian di sini ada uvula ya. Yang ini yang di samping-samping ini adalah apa? Isthmus faucium. Ini bagian posteriornya. Yang nanti yang membatasi dengan orofaring ya. Nah, kemudian batas atasnya ini nanti ada palatum. Palatum yang keras disebut dengan palatum apa? Palatum durum atau palatum molar? Yang keras? Durum. Palatum durum ya. Jangan terkecoh, oh ini palatum molar, berarti di sini palatum molar gitu ya. Jadi yang ini adalah palatum durum. Dan yang di sana yang lunak itu adalah ini raketnya aku molar. Ini raket sih. Makanya kalau misalnya palatum durum itu yang akan berbatasan langsung dengan kandung nasi di sini ya, di atas. Jadi yang keras ini adalah palatum durum. Kemudian di sini palatum molar, terus ke sini akan menjadi uvula ya. Pada palatum molar nanti di situ ada bagian uvula ini dan musculus palatoglossus dan juga yang di atasnya ini adalah palatopharyngeus. Ini atasnya adalah palatopharyngeus. Nanti ke sini akan menjadi uvula di sini ya. Nah, kemudian kalau palatum durum ini yang bagian di sini ya. Nanti di sini ada rafe palati. Jadi rafe palati itu yang batas tengahnya. Nah, kemudian ini adalah vestibulum oris ya. Jadi di sini yang paling keluar antara labium dengan gigi itu adalah vestibulum oris. Ya, ventralnya adalah labium ini ya, labium superior dan juga labium inferior. Jadi kalian ketika mengenali jangan lupa ini adalah labium superior sama labium inferior. Karena kalau misalnya labium mayor sama labium minor itu ada di organ reproduksi ya. Jangan sampai salah. Labium superior dan inferior. Kemudian medialnya ini ada dentes dan juga gingiva. Lateralnya nanti ada buka, ya. Ada buka mukosanya. Nah, ini merupakan muara dari glandula palatis. Nah, makanya untuk apa namanya saliva itu selain yang di bawah ini bisa keluar saliva, pada bagian bukan mukosa ini juga dia akan keluar saliva yang dari glandula palatis. Nah, vaskularisasinya ini merupakan dari arteri facialis yang pada cabang di labium superior maupun inferior. Sedangkan untuk apa namanya inervasinya, kalau ini labium superior dari infraorbitas, sedangkan yang inferior itu merupakan divisi mandibula dari nervus trigeminus. Mereka nervus trigeminus ini ya. Jadi yang bawah labium inferior itu merupakan inervasi dari mandibula yang dari nervus trigeminus. Nah, kemudian lidah. Ini mungkin kita kemarin sudah membahas di itu ya, pancari indera ya. Lidah ini dia merupakan organ muskular yang merupakan ada otot-otot di bawahnya ya.
Nanti ada beberapa otot, jadi ada yang intrinsik dan juga ekstrinsik. Yang ekstrinsik itu yang bagian luarnya, yang intrinsik itu yang di dalam. Jadi ketika lidah dipotong itu akan kelihatan dari lidah-lidah yang bagian intrinsik. Ya, lidah ini memang membantu untuk proses mengunyah, menelan dan juga berbicara. Ya. Kalian tidak bisa mengeluarkan makhrajul huruf yang tepat kalau tidak ada lidah. Nah, ini di sini juga dia ada bagian apex ini ya, apex lidah, kemudian dorsum lidahnya, dan di sini adalah radix atau basis dari lingua. Ya. Nah, di sini ada papila-papilanya untuk rasa ya. Ini papila-papila, kalau di sini dia valens ya, ini circumvalens, kemudian ada foliax itu untuk yang namanya perasa-perasa pada lidah. Ini untuk lidah otot ekstrinsiknya yang bagian luar. Ya, ini yang lihat ini ada namanya styloglossus. Nah, kemarin kan ada namanya musculus stylohyoid ya, yang dari processus styloideus di sini ke hyoid. Ini adalah musculus stylohyoid yang ini. Nah, kalau misalnya dari stylo ke sini, ini adalah yang ke arah glossus, ini adalah musculus styloglossus ya. Kemudian ada juga yang dia dari hyoid ke glossus atau hyoglossus yang ini. Ini hyoglossus ya. Nah, styloglossus yang ini adalah cabang divaskularisasi oleh cabang lingkungan dari arteri lingualis ya. Dan diinnervasi dari nervus hypoglossus. Ya, ini fungsinya adalah untuk menggerakkan lidah. Nah, yang menggerakkan lidah ke atas dan ke belakang ini dari styloglossus. Nah, kemudian hyoglossus yang ini, hyoglossus ya dari hyoid ke glossus ini ada diinnervasi dari nervus hypoglossus yang fungsinya adalah untuk mendepresikan lidah, nah, membuat lidah itu ke bawah. Nah, ini dari hyoglossus. Nah, sedangkan palatum-glossus yang ini ya, dari palatum ini kan palatum ya. Ini palatum dulu, ini palatum molar. Dari palatum-glossus ini dia memanjang dari radix hingga ke apex lidah, ya. Dari radix ke apex. Jadi dia memanjang di sini. Nah, ini dia pada bersifat posteriornya dia akan pada ke corpus osioid dan ke antara anteriornya menyatu ke stylohyoid. Nah, ini ya. Jadi dia ke sini dulu, kemudian ke sini akan menyatu dengan styloglossus. Jadi dari radix menuju ke apex. Nah, kemudian untuk yang intrinsik ya, kalau yang intrinsik kalian bisa lihat dari sini ya. Ini potongan secara apa ini? Ini menjadi depan belakang apa? Oh, kalau yang ini kita ini koronal. Nah, secara koronal ini ya, kalau ini dia secara sekitar ini ya, ini akan kelihatan pada tidak di sini ada yang longitudinal. Longitudinal itu dia dari depan ke belakang, ya, dari depan ke belakang sini. Jadi ada longitudinal superior, tidur aja, jangan. Dan ada longitudinal yang inferior. Nah, longitudinal yang inferior ini diinervasi oleh nervus vagus. Kalau yang tadi kan rata-rata kalau yang ekstrinsik itu diinervasi oleh nervus hypoglossus karena fungsinya adalah untuk menggerakkan dari lidahnya, ya. Kalau misalnya yang longitudinal inferior ini fungsinya adalah untuk mengangkat apex lidah dan juga apex lidahnya ini kan yang depan diangkat oleh nervus longitudinal inferior. Oke, kemudian tadi itu dari capumoris kita masuk ke faring ya. Faring ini adalah fibromuskular yang berbentuk dengan konus ya. Ini nanti ini ada nasofaring, ada orofaring dan laryngofaring. Nah, jadi antara laring ini dengan fascia prevertebra ini vertebra, ya di sini ada namanya spasium retropharyngeus. Ya. Ini kan antara faring ini dengan fascia prevertebralis. Di sini ada spasium atau ruangan retropharyngeus di belakang dari faring. Nah, vaskularisasi faring dari mana? Dari arteri faring ascendens. Kemudian ada palatina ascendens dan juga ada palatina mayor ya. Dan untuk yang venanya dari vena palatina externa kemudian ke plexus pharyngeus masuk ke vena jugularis interna ini ya. Ini masuk ke sini. Nah, kemudian untuk inervasi dari faring dari nervus vagus
glossopharyngeus dan juga maxilla. Nah, kemudian kita masuk ke esophagus ya. Esophagus di sini ya, ini esophagus. Dia berada di belakang dari trakea ya. Nah, esophagus ini dia organnya muskular dan bentuknya tabung. Dan dia ketika tidak ada makanan yang masuk, dia akan kolaps ya. Dia baru akan bergerak ketika ada makanan yang masuk. Berbeda dengan trakea. Kalau trakea kemarin kan dia ini ya kaku ya, rigid. Kalau misalnya dari sana juga rigid di datar itu. Nah, kalau misalnya esophagus ini dia bentuknya muskular dan dia akan ketika tidak ada makanan yang masuk dia akan kolaps. Ini ada 3 parts, ada 3 bagian, yaitu part cervicalis, yakni bagian dari cervical sampai ke cervical prominence. Kemudian dia akan masuk ke pars thoracalis ini ya. Dan ketika dia esophagus ini masuk ke diafragma, ini akan masuk pars abdominalis ya, tembus dari diafragma. Ini diafragma ya. Nah, ini adalah pars abdominalis. Nah, kemudian pada esophagus ini terdapat 4 penyempitan ya. Jadi ada 4 penyempitan yang dikarenakan adanya organ-organ di sekitarnya. Ada 4 penyempitan. Penyempitan yang pertama ini akan ada di belakang dari trichoid ya. Ini ada tiroid, ini cartilago tiroid, ini cartilago trichoid. Nah, di belakangnya ini jadi ada penyempitan pada esophagus. Kemudian yang kedua, ini adalah di bifurcatio trachea, ya ini ya. Bifurcatio trachea di belakang ini akan menyempit. Kemudian ada yang ketiga itu di arcus aorta. Ini arcus aorta di atas ini, sehingga di belakang itu terjadi penyempitan pada esophagus. Dan yang paling terakhir ini masuknya esophagus pada diafragma. Jadi terjadi di sini terjadi penyempitan. Nah, jadi kalau misalnya di sini pada esophagus ini cuma terjadi proses peristaltik ya. Jadi dia cuma proses melewatnya makanan, tidak ada proses kimia atau proses mekanik di situ. Ya, kalau misalnya di mulut kan terjadi proses mekanik yaitu penggenjolan makanan, gitu ya. Kalau misalnya di esophagus dia hanya melewati makanan aja di sini. Nah, kemudian pada esophagus yang bagian distal ini di sini ya, di sini akan ada vena-vena yang berhubungan langsung dengan vena porta. Nah, vena porta yang ada di hepar. Makanya kalau misalnya ada orang nanti yang sakit hepatitis ya, hepatitis yang sudah kronis, nanti bisa sampai serosis hepatis. Ini nanti biasanya bisa terjadi namanya varises esophagus. Karena nanti di sini terjadi varises itu pembesaran vena yang ada di situ, yang ada di esophagus. Ini yang menyebabkan ketika dia batuk sering terjadi pemecahan dari varises esophagus, membuat muntah darah, batuk ikut darah. Itu bisa terjadi pada orang-orang yang hepatitis kronis ya. Karena dia ada hubungan antara yang bagian distal ini dengan vena porta hepatis yang ada di hepar. Nah, ini adalah proses deglusisio, yaitu adalah proses menelan ya. Proses menelan ini ada 3 fase, yaitu fase oral ya. Ketika fase oral di sini ini dia dilakukan secara sadar. Ketika kalian menelan itu kalian sadar untuk menelan, ya. Tetapi di fase faringeal dan juga fase esophagus ini dia bergerak secara involuntar atau secara otomatis, ya. Nah, makanya di sini kita melihat makanannya ya. Ketika masuk makanan di sini, lidah akan cenderung ke belakang, mendorong makanan ke belakang, membuat palatum yang moles ini dia menutup bagian dari nasofaring, ya. Menutup nasofaring. Kemudian ketika turun ke sini, bagian bawah lidah, ini ya, lihat, mendorong makanan ini sehingga membuat epiglottis itu menutup bagian trakea, ini ya, ini pada fase faringeal. Nah, sehingga makanan ini tidak masuk ke dalam trakea, ya. Nah, kemudian di sini dia akan pada fase esophagus, ini dia bergerak secara involuntar, dia akan masuk ke gastat. Nah, ini vaskularisasi dari esophagus, dia dari tiroidea inferior, kemudian arteri thoracalis, ya, pada arteri thoracalis dan juga dari phrenikus inferior dan juga ada phrenikus sirista. Nah, kemudian untuk vaskularisasi venanya
dia golongan dari vena thyroidea inferior, kemudian esophageal, ya, vena esophageal dan juga vena phrenicus yang inferior dan juga gastrica yang sinistra. Gastrica yang sinistra, kemudian ini phrenicus yang inferior. Nah, inervasinya dari nervus pharyngeus recurrent, kemudian nervus vagus dan juga truncus symphaticus. Nah, nervus pharyngeus recurrent ini juga dia berfungsi pada area laring, ya. Ketika kita berbicara, dia akan mengatur diplika vokalisnya di situ. Nah, makanya ketika kalian melihat kalau misalnya kita mengangkat tiroid, ya, kalau misalnya nanti kita masuk di sistem endokrin, ya. Ketika mengangkat tiroid ini juga diinervasi oleh laryngeus recurrent. Ini menyebabkan kalau misalnya diangkat dari tiroidnya itu bisa menyebabkan suaranya ekstra. Karena pengaruh pada kerusakan dari nervus pharyngeus recurrent. Nah, kemudian dari esophagus akan masuk ke Cakrak. gaster. Ya, ini adalah gaster. Tairo betul. Bentuknya J, ya. Yes. Ini ada sisi yang kecil. Nah, ini ada disebut dengan curvatura minor dan juga curvatura mayor. Ini sangat penting, dia dalam gaster atau ventriculus ini ada yang mengikatnya. Disebut dengan apa? Omentum. Ya, ini adalah omentum. Nah, omentum yang pada curvatura mayor ini adalah omentum majus. Kalau misalnya ini di sini yang di curvatura minor ini adalah omentum minus, ya. Omentum minus ini nanti dia ada ligamentumnya yang membantu untuk mengikat dari gasternya. Ada hepatoduodenale. Ini ada beberapa ligamentum yang di sini. Sedangkan kalau misalnya mayor ini ada ligamentum gastrolien, dari gaster ke lien, ini ya. Itu ligamentum untuk mengikat pada ventriculus. Nah, ini untuk ventriculus dia bagian dalamnya itu seperti lipatan-lipatan, ini ya. Dia seperti lipatan-lipatan, makanya ini ada bagian-bagian dari plika-plikanya. Sedangkan bagian luarnya ini terdiri dari muskulus. Ada 3 lapisan muskulus. Nah, jika kita lihat adalah 3 lapisan muskulus, ini ada muskulus yang longitudinal, ini ya. Dari atas ke bawah, ini ada muskulus longitudinal. Kemudian ada sirkuler, ini ya. Nah, sedangkan yang paling dalam lagi nanti ada yang ini, oblik, ya. Jadi ada 3, ini longitudinal, sirkuler dan juga oblik, ya. Kemudian posisinya gaster ada di mana? Di hipokondriaka yang sinistra. Sinistra atau dextra? Nah, ada yang gasternya di kanan? Ada nggak gasternya di kanan? Siapa tahu kan ada gasternya di kanan, ya? Ada pengingitan, mainan pengingitan juga yang gasternya di kanan. Nah, tapi jangan sampai ketika dokter ditanya gaster ada di mana? Di kanan, dok. Jangan sampai begitu, ya. Nah, Punya saya dua. jadi dia di hipokondriaka. Punya saya di teman kok. Nah, bagian dari gaster ini ada namanya pars, ada bagian-bagiannya. Ada pars cardiaca, yang atasnya adalah pars cardiaca. Kemudian di atas ini adalah fundus, ini adalah corpus, dan juga ini adalah pars spinocerebellar atau pars spinorica. Nah, di sini ada sphincter. Ada 2 sphincter. Sphincter itu sebagai pembuka tutup untuk gasternya. Yang di bagian cardiaca, ini ada sphincter cardiaca yang di atas ini, biar tidak terjadinya kenaikan pada asam lambung, ya. Ini. Nah, di dalam plika-plika ini juga terjadi ada mukosa. Nah, ada mukosa lambung. Inilah yang membuat lambung itu tahan akan asam. Nah, berbeda dengan esophagus. Esophagus dia tidak punya mukosa yang dia tidak tahan oleh asam. Makanya kalau misalnya kalian habis makan langsung tidur, biasanya ya akan ada rasa balik gitu, panas itu. Atau kalian merasakan GERD, ya. Ada yang pernah merasakan GERD? Gastroesophageal reflux. Nah, itu akan merasanya itu panas di sini. Ya, dari ulu hati itu panas sampai Oh, yang sini. gitu yang viral itu. Dokternya on. Seperti di lambung. Makanya kalau lambung Yang dia sakit itu kan? kayak tahan asam. Kalian tahu kan kalau misalnya asam itu ketika dia kan bisa membuat itu ya, erosi kan, kalau asam. Itulah makanya betapa tahannya
pada mukosa di lambung. Nah, mukosa ini dia bisa terjadi penurunan mukosa itu terjadi pada orang perokok. Ya. Ada yang perokok di sini? Langsung diam semua gitu kan ya. Ya, makanya kalau misalnya kalian nanti ketika praktek sering menemukan orang yang asam lambung pada seorang perokok itu dia sakitnya itu kayak orang muling-muling gitu. Dia kadang-kadang sudah dikasih obat ini nggak tahan, masih sakit. Sudah dikasih nanti nyeri ini nggak tahan, karena itu mukosa di lambungnya dia menurun pertama, dan ambang nyeri seorang perokok itu menurun. Gitu ya. Bagaimana seorang perokok? Ada? Nah, mungkin mau tobat ya. Gampang. Kalau belum mau tobat nanti nunggu saatnya. Nah, kalau misalnya gaster ini dia termasuk dalam organ intraperitoneal. Jadi di dalam dari peritoneum. Nah, kalau misalnya terjadi penipisan, kenapa ada namanya perforasi gaster? Perforasi gaster itu gasternya dia pecah. Karena kenapa? Mungkin ketika kecelakaan, gitu ya. Sampai terkena itu bagian kiri, terus lebih prepare bawa airport ke airport. pecah gasternya. Airport. Ada kasus seperti itu, perforasi gaster. Nah, gasternya dipecah, terus bisa menyebabkan apa? Dia isi yang ada di gaster ini meluas sampai ke peritoneum yang lain. Nah, makanya dia kan karena intraperitoneum ya, dibungkus oleh peritoneum. Nah, itu bisa menyebabkan peradangan pada organ-organ yang lainnya. Makanya biasanya kan tidak perforasi gaster itu perlu untuk tindakan situ untuk dioperasi. Nah, di sini dia terjadi mekanisme utama pada proses pencernaan dan juga kimiawi untuk proteinnya. Nanti itu ya jalan-jalannya apa? Proses kimiawi saat pencernaan besok akan dibahas di biokimia ya. Saya tadi kan baru siklus fat ya. Sudah apa kan siklus fat ya? Sudah. Kalau nggak apa nanti tanya Nala gitu kan ya. Nala itu sudah kalau siklus fat ya. Nah, kalau saya masuk dari gaster, ini nanti ada dari kasih mana? Kasih ini. terus belvis ya, jadi belvis, terus gastro epiclochiasinisa dan juga Coba coba. Nah, kemudian untuk pH-nya Si anjir gue aja lagi. kemudian gastrika brevis Dia datang terus aja. gastro epiclochiasinisa Tabrakan itu. Itu cuma kayak gini gini ya. Nah, kalau misalnya tadi pada kardiaka itu ada sphincter kardiaka, kalau misalnya pylorus ini ada namanya sphincter pylorus. Dia yang menahan biar tidak terjadi ketika sudah masuk duodenum, makanan sudah masuk duodenum tidak balik ke lambung lagi ke gaster. Itu ada sphincter di sini namanya sphincter pylorus. Ya, itu bagian dari pylorusnya. Nah, oke, inervasinya ini tadi dia diinervasi oleh nervus vagus dan juga descendens. Nah, pada class descendens ini ada yang namanya ampulla duodeni atau papilla duodeni major sama papilla duodeni minor. Itu merupakan tempat muara dari ductus pancreaticus dan juga ductus cholecocus. Ya, jadi di sinilah nanti keluarnya dari enzim-enzim yang diproduksi oleh pankreas dan juga enzim-enzim yang diproduksi oleh hepar. Ya, hepar. Nanti kalau hepar itu menghasilkan apa? Enzim apa? Cairan apa? Atau apa? Hepar akan menghasilkan empedu. Ya, hepar itu akan menghasilkan empedu. Nah, empedu dari hepar biasanya dia akan dilakukan pematangan di vesika velea atau kantong empedu. Ya. Dari kantong empedu dia akan dikeluarkan lewat ductus cholecocus di sini. Dia lewat ke papilla duodeni yang mayor. Ya. Dia akan dikeluarkan di duodenum pars descendens ini. Ya. Kalau misalnya pankreas itu juga akan menghasilkan enzim-enzim, ada enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas dan sebagainya. Dia akan dikeluarkan lewat ini papilla duodeni yang mayor. Jadi dia di Kesemprotannya. Nah, kemudian ini horizontal, kemudian ini ascendens. Ascendens ini nanti akan bertemu dengan ileum, ya. Nah, ini kita masuk ke ileum dan juga ileum. Ini ya, kita lihat walaupun ileum dan ileum itu panjang, ini ada perbedaannya. Dok, kalau misalnya di kadaver itu dia sama semua, ya. Padahal kalau misalnya ileum dan ileum itu dia ada perbedaan.
ada dari segi vaskularisasinya dan juga di dalamnya itu ada perbedaannya. Kalau misalnya ileum ini yang bagian proksimal, yang bagian atas ya, ini proksimalnya dari ileum. 2/3 2/5 proksimal ini adalah ileum ya. Dan dia posisinya lebih banyak di atas, di kiri, di atas dari kalau misalnya ileum, ini yang posisinya di kanan bawah. Ya. Dan dia 3/5 sebagai besar. Ileum dan ileum ini panjangnya 5 sampai 7 meter ya. Jadi kalau usus dipanjangin lebih tinggi usus daripada kalian, ya. Ileum. Ya, ini perbedaan dari ileum dan juga ileum. Nah, ini adalah ileum. Lihat ya, pelikatnya atau vaskularisasinya dia lebih banyak. Sedangkan untuk yang ileum vaskularisasinya dia lebih sedikit. Ya. Jadi kalau misalnya ileum itu dia lebih tebal. Kalau misalnya yang maafnya ileum dia lebih tebal, yang ileum dia lebih tipis. Ya. Ini yang ileum dia banyak vaskularisasi di dalamnya. Misalnya ileum dia lebih sedikit. Ya. Nah di sini dia akan diikat oleh namanya mesenterium. Ya, dia yang mengikat ileum dan ileum sehingga dia bisa bergerak bebas. Ya, tapi tidak sampai muncul gitu kan ya. Nah ini mesenterium ini yang kuning-kuning. Nah pada ileum, pada akhir ileum ini ada namanya diverculum ileomegaly. Ya ini merupakan sisa-sisa dari embrional. Tapi kadang-kala kalau misalnya diverculum itu dia agak melendung gitu, melendung di luar. Nah, kalau misalnya dia masih tersisa dan agak berbahaya, kalau misalnya diverculum itu dia sampai menyebabkan nekrosis atau pecah dari ileumnya. Nah, kalau misalnya dia tidak ada keluhan aman diverculum-nya, tapi kalau misalnya ada keluhan biasanya harus diambil. Jadi diambil terus ditutup lagi ususnya. Nah ini vaskularisasinya, ini yang disebut mesenterium itu yang ini, yang warna kuning-kuning ini. Nah makanya yang ada di sini arterinya adalah arteri mesenterica. Ya. Nanti kalau dari duodenum ini ada supraduodenale, kemudian ada retroduodenalis di belakangnya, kemudian ada pancreaduodenale seperti dan inferior, gastrica brevis ya, yang di sana. Yang tadi di Ini verticulum. sampingnya dari gastrium. Kemudian ada gastroenterophobia dextra. Nah, kemudian sedangkan ini udah judul ini ya. Ini adalah arteri mesenterica superior. Sedangkan untuk linfasnya adalah plexus mesenterius yang superior. Nah, jadi kemudian besok sampai jelasin dokter ya. rasanya gua hafal. Ini kalau misalnya di buku panduan kalian ada ciri-ciri dari kolon. Apa aja ciri-ciri dari kolon? Coba dilihat dari buku kalian. Kolor. Apa ciri-ciri dari kolon? Adanya Taenia coli ya. Adanya Taenia coli itu yang pertama. Terus ada Yang belenduk-belenduk. Itu namanya apa? apa? Yang bentuk-bentuk ini apa namanya? Belenduk-belenduk. Yang bentuk-bentuk apa? Terus ada appendix epicolicia ya. Nah, kalau saya melihat kalau yang ini adalah usus buntu. Kalian jangan sampai menyebut usus buntu itu sebagai appendix doang. Karena nanti di dalam kolom ini juga ada namanya appendix epicolicia. Jadi ada di sini itu ada kayak cacing-cacing gitu. Nah, itu adalah appendix epicolicia. Kalau yang ini adalah namanya appendix vermiformis. Ini adalah appendix vermiformis. Nah, terus yang ini, yang lentur-lentur ini apa? Namanya? Apa? Haustra? Ya, Haustra ini. Kalau yang ini, yang di tengah ini? Tadi Taenia. Ya, Taenia. Nah, ini adalah sekum ya. Sekum pertama dari ileum dia akan masuk ke sekum. Ini disebut dengan sekum ya. Atau kantung buta. Nah, dia posisinya di mana? Kanan bawah ya, kanan bawah. Kemudian di sini ada namanya appendix vermiformis. Makanya sunnah rasulnya gimana ketika makan? Nah, kalau misalnya lesehan, jangan di ini ya. Kalau misalnya di tempat duduk kayak warung kayak gitu ya. Tapi kalau sunnah rasulnya ketika lesehan adalah kaki kanan diangkat. Kenapa seperti itu?
sebenarnya ada hikmahnya. Di sini ada Berarti bukan namanya kayak prime. apex vermiformis. Dia makan. Yang di situ ada ostiumnya. Aku tiap makan gitu aja. Yang kecil, kalau misalnya terjadi sumbatan, misalnya kalian makan apa namanya? Lebih nyaman. Biji Biji. apa namanya, biji jambu atau apa, terus jadi penyumbat tidak apa namanya, proses kimiawi secara bagus di dalam perut, kemudian dia Refleks, menjadi bos. sampai sini, terus dia Kacang menempel di gitu. sini, Simpatis ini. nyangkut di atas Langsung. ostiumnya, sehingga appendix vermiformis itu tidak bisa mengeluarkan enzim yang dia produksi. Nah, tidak keluar, terjadi peradangan. Enggak. Terjadi peradangan Jam itu 2 itu. nanti bisa lama-lama Jam 2 menjadi appendicitis itu. Enggak tahu. Nah, peradangannya terus dia meradang tidak diobati, Saya tuh. nanti bisa pecah. Nah, itu disebut dengan appendicitis perforasi. Ya, perforasi itu jadinya apa namanya? Kuman-kuman yang di sini dia masuk ke peritoneum. Nah, nanti menyebabkan namanya peritonitis. Nah, itu ya. Jadi makanya kalau misalnya rasulnya ternyata ada hikmahnya, dia kaki kanannya harus diangkat sebenarnya. Jadi biar tidak terjadi apa namanya, untuk mengangkat di sini. Nah, itu juga bisa biar apa namanya, biar cepat kenyang ya. Kenyangnya tidak terlalu banyak makannya. Nah, kemudian kita lanjut ke kolon. Nah, ini tadi ini yang cacing-cacing di sini nih, ini baru disebut dengan appendix epiplophia. Ya. Nah, kalau yang di sini ini ada appendix vermiformis, yang dalam masuk dalam apa namanya, intestinum crassum. Yang ini ada kolon apa? Ascendens, kolon transversus, kolon descendens. Kemudian ini ada S, kolon sigmoid, kemudian ke rectum. Nah, kan di sini ada namanya apa ini? Flexura, coliflexura, sama flexura, coliflexura. Atau ada yang menyebutkan lainnya ada flexura hepatis, kalau di sini renalis ya. Karena di sini ada lian. Oke, ini lanjut kolon ya tadi. Ascendens, transversus, ini yang descendens, sigmoid, rectum. Ya, ini adalah rectum ya. Ini rectum. Terus di sini ada anus ya. Kalau misalnya ini di sini ada levator ani ya, muskulus levator ani. Nah, kalau misalnya terjadi apa namanya, hemoroid ya, hemoroid. Nah, biasanya itu dia karena adanya makanan-makanan yang kurang serat, terus dia itu padat jadinya fesesnya, membuat terjadi di sini kan kadang-kadang Aku enggak dengerin Cang baca. ya. Dengerin tai. Nah, terus di sini Tentang anus dia terus ada menyebabkan tai. adanya apa namanya, dorongan yang terlalu keras, menyebabkan adanya benjolan, terbentuk benjolan. Nah, kalau saya baru di dalam sini, ini baru hemoroid yang internal. Yang di tai kan? Biasanya grade 1, grade 2. Tapi kalau misalnya sudah bisa keluar, nah hemoroid Tainya bisa benjol. keluar, ada yang ABM dan keluar, itu sudah sampai 3. Jadi mulainya di sini bisa keluar. Jadi kalau dia yang tanya di analis-analisnya tuh di rektum Kalau lagi ada ada kalau misalnya dia apa namanya sampai berdarah, yaitu karena ada benjolan di sini, terus tertekan oleh feses yang keras sehingga terjadi perdarahan. Nah, biasanya itu darahnya keluar ketika selesai BAB, ya. Atau ini apa ini punya keluar baru ada darahnya terus. Nah, itu dia termasuk pada hemoroid ya. Kok haid kok. Haid tuh itu. Haidnya cowok yang ada elektromnya yang ada benjolan di kata. Nah, nanti kalian kalau misalnya itu Yang paling kalian bisa sakit. melakukannya dengan Habis itu, Pak, rectal sakit. puncture ya. Kan sudah ada, belum ada ya? Yaitu nanti ada rectal puncture namanya. Apa itu? Jadi masukkan jari kalian ke rectum untuk melihat dari kondisi-kondisi yang ada di rectumnya. Apakah ada benjolan atau enggak? Ambeien. Ambeien. Ya. Mama sapi. Tapi hati-hati ya, kalau misalnya nanti saya pernah menemukan pasien ya yang harus saya rectal puncture. Enggak kebayang. Kalian harus melihat dulu kalau misalnya laki-laki dia agak melambai atau tidak gitu ya. Wow. Kalau misalnya kayak Wow. gitu mending cewek aja yang suruh meriksa ya. Oh, Karena gitu. saya pernah melihat, oh yaudah karena Terus habis laki-laki itu nggak? sebagai anunya, Terus? saya meriksa. Tapi kok ketika dianu kok kan kalau cewek cowok yang kayak gitu kan oh. agak beda gitu ya. Tahu. Wow. Wow. Aduh gitu kan. Oh iya iya. Wow.
Bahaya ini. Keseneng arep kan. Langsung Mas. Lagi dong. Mereka ternyata mohon maaf ketika sebelum berhubungan itu dia selalu akan memberikan obat untuk pencahar jadi biar mengeluarkan kotorannya dan biar bersih. Itu dia ngomong sendiri. Oh, dia ngomong sendiri. Dan itu jadi jangan sampai misalnya. Oh, dia luka karena dimasuki. Kalau misalnya seperti itu hati-hati nanti bisa menyebabkan ada yang namanya penyakit ini ya menular seksual ya. Terus kalau misalnya ada sifilis gitu ya, di situ. Ambilin. Kok ambilin lagi? Kok ambilin? Oke, selanjutnya, kalau kita masuk ke sini, Kita dari aksesoris Hepar, hat. Minum kuis. Oke, kita terus dulu. Oke. Yang berarti semua dari dari jadi di sini adalah semua dari yang kami tidak terlalu dari. Nah, di sini berada pada nitroperitonium. Jadi kalau pada nitroperitonium di luar dari peritonium. Nah, fungsi dari pankreas ini kami juga tadi berfungsi sebagai kelenjar eksokrin dan juga fungsinya sebagai kelenjar endokrin, ya. Jadi pankreas itu dia sebagai kelenjar endokrin akan menghasilkan hormon-hormon. Ada di sel beta pankreas itu nanti bisa menghasilkan insulin. Nanti di sel apanya bisa menghasilkan glukagon. Itu nanti fungsi sebagai endokrin. Kalau saya eksokrin, dia nanti akan menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan. Ya. Nah, enzim-enzimnya dikeluarkan dari mana? Kalau eksokrin itu biasanya ada ductus untuk mengeluarkannya. Nah, kalau misalnya di pankreas ini tadi ada namanya ductus pankreaticus, ya. Kita lihat. Nah, ini bagiannya ada bagian kaput nih ya. Ini kaput, kemudian di sini kolum, ini corpus, ini kaudanya. Kauda itu apa namanya? Ekornya ya. Kauda. Terus di sini nanti ada prosesus uncinatus. Nah, ini bagian dari apa? Daerah-daerah di sekitar dari pankreas ya. Ini ada liat, kemudian ada vena porta, ya, vena porta. Kemudian sini ada ductus coledochus yang punyanya dari vesica phylea ya. Nanti akan bermuara bersama di duodenum yang pars descendens ya. Nah, di sini duodenum, ini ada duodenum masuk ke. Nah, ini tadi untuk sistem ductus pankreas ini ya. Jadi enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas dia akan disalurkan lewat ductus pancreaticus ini ya. Ductus pancreaticus atau di sini akan menjadi ductus pancreaticus Wirsunghi ya. Wirsunghi. Ductus pancreaticus Wirsunghi ini yang mayor ya. Kalau misalnya di sini ada namanya ductus pancreaticus accessorius atau Santorini yang di sini ya, yang secara mayor di sini akan bertemu dengan ductus coledochus ini adalah yang ductus pancreaticus Wirsunghi ya. Nah, dia di sini dia akan bertemu dengan ductus coledochus menjadi satu di ampula hepatopancreaticus atau disebut dengan sphincter Oddi. Ya, di sini disebut dengan sphincter Oddi. Jadi penemuan dari antara apa ductus pancreaticus dengan ductus coledochus. Nah, di sini ada namanya sphincter Oddi. Nah, kalau ampulanya disebut dengan ampula hepatopancreaticus. Nah, vaskularisasinya ini dari arteri pancreatico-duodenalis superior ya, dan juga cabang dari arteri linearis, yaitu ada arteri pancreatica dorsalis, kemudian pancreatica magna, dan juga pancreatica dorsalis yang merupakan cabang nanti menjadi arteri dari linearis. Nah, kemudian kita masuk ke hepar ya. Ini hepar yang morfologinya berwarna coklat kemerahan ya. Hepar terbagi menjadi berapa lobus? Dua. Apa aja? Lobus dextra, sinistra. Tapi itu kalau misalnya lobus yang dibesarkan oleh ligamentum falciformi. Nah, jadi ada lobus dextra sama lobus sinistra. Tapi nanti ada lobus lagi. Nah, ini ya. Ini ada lobus caudatus sama quadratus. Ya. Ini yang di belakang. Ini ada lobus caudatus, ini quadratus ya. Jadi ada 4 lobus di depan. Nah, ini terus hepar
depan itu nanti ada ligamentum yang dia itu mengikat hepat. Karena yang dilihat di sini ini adalah falciformi ya, ligamentum falciformi hepatis yang dia memisahkan antara antara lobus dextra dengan lobus sinistra. Ya. Sedangkan ketika dibaliknya ini ya, ini ada namanya impresio. Ya, kalau misalnya kayak kemarin di paru gitu ya, ada impresio cardiaca, ada impresio ada sulcus dan sebagainya. Ini juga kalau misalnya di sini ada impresio gastrica ya di sini karena dia akan menempel ke gastro. Kemudian ada impresio renalis ya. Nah, terus ada area-area ini yang kalian dilihat di sini lebih belakang ini ya. Ini adalah area, kalau tadi kan hepat disebut dengan intraperitoneal, tapi ada area yang dia itu retroperitoneal yang tidak terbungkus oleh peritoneum. Nah, ini dia di area yang gelap ini. Nah, jadi kalau peritoneum itu cuma yang di sini, tapi ada area yang dia tidak terkena tertutup oleh peritoneum disebut dengan area nuda. Ya. Disebut dengan area nuda. Area yang tidak terbungkus oleh peritoneum. Nah ini ya, kalau pada lobus dextra tadi ada lobus caudatus sama quadratus. Quadratus kayak di sini. Nah nanti lobus quadratus ini dia terpisahkan oleh di sini ada ligamentum teres hepatis, kemudian di sini ada fossa vesica varia. Ya, karena ada dari vesica varia. Kemudian di atas sini ada namanya porta hepatis. Ya. Porta hepatis ini nanti ada arteri hepatis, kemudian di sini ada vena porta hepatis. Ya. Nah, terus ada ductus hepatocomus ini pada porta hepatis yang di sini ya, di atas dari lobus caudatus. Lobus quadratus. Kalau misalnya lobus caudatus ini dia dipisahkan yang di sebelah kirinya nanti ada vena cava inferior, kemudian di sini ada ligamentum. Ini ada ligamentum dari venosum, ligamentum venosum. Jadi ini ligamentum venosum, kalau yang ini ligamentum teres hepatis. Nah, misalkan dari lobus sinistra. Ini lobus dextra ya. Ini lobus quadratus, ini lobus caudatus. Nah, untuk ligamentumnya kita bisa lihat di sini. Ini ada namanya ligamentum falciformi ya. Dia misalkan dextra sama sinistra, ini falciformi. Kemudian di sini ada ligamentum teres hepatis ya. Teres hepatis ini merupakan sisa dari vena umbilicus ketika masa janin dulu ya. Tapi kalau sekarang dia menjadi ligamentum teres hepatis ya. Nah ini kalau ini falciformi, terus di sini ada namanya ligamentum coronarium hepatis sinistra, ini dextra. Kemudian nanti di sini ada yang bentuknya segitiga, ini adalah ligamentum triangular hepatis dextra, triangular hepatis sinistra. Nah kemudian dibalik, yang baliknya nanti ini ada ligamentum venosum ya. Kemudian ada ligamentum hepatorenale ya, nanti yang keren sana di sini nggak nampak ligamentum hepatorenale. Nanti yang akan menghubungkan antara hepat dengan ginjal yang kanan. Kemudian ada hepatocolitum ya, antara hepat dengan kolon ya, di sini nggak nampak juga hepatocolitum. Terus sendiri ada hepatogastrium nanti antara hepat dengan gastrum ya. Ini yang membentuk omentum minus sebenarnya, makanya hepatogastrium. Kemudian ada hepatoduodenal. Nah, vaskularisasinya ini dia mendapatkan vaskularisasi dari arteri hepatika communis ya, dan juga dia mendapatkan dari arteri clavia dexter dan juga sinister. Ya. Sedangkan venanya ini ada vena porta. Ya, jadi vena porta ini adalah terbentuk dari vena-vena yang ada di mesenterium. Nah, mesenterium tadi kan yang mengikat pada ini yang jejunum dan ilium. Jadi ketika ada proses-proses infeksi yang ada di mesenterium atau yang ada di jejunum dan ilium, dia akan masuk ke dalam vena porta hepatis ini. Makanya vena porta nanti kalau misalnya disobokan, dia biasanya warnanya lebih keunguan. Berbeda kalau misalnya vena-vena yang lain, ini kan warnanya kebiruan. Kalau vena porta dia lebih keunguan gitu. Nah, kemudian vena hepatika dia akan mengalir ke vena cava inferior di atasnya.
Nah, inovasinya yaitu dari inovasi nervus planisi, kemudian nervus vagus dan juga nervus yang dextra. Nah, ini jadi di belakang dari hepar juga nampaknya ada vesika velea. Jadi kalau misalnya hepar itu akan memproduksi apa? Empedu. Dari empedu yang diproduksi oleh hepar, dia akan dimatangkan di vesika velea. Ya. Sebelum masuk ke vesika velea, nanti kita lihat dulu. Lihat ini dia merupakan organ limfoid ya untuk imunitas, sistem imunitas tubuh kita. Itu lihat itu di sebelah kiri, ya, di sebelah kiri. Jadi dia samping dari gaster di sini. Karena dia merupakan kelenjar limfosit atau limfoid itu nanti bisa ketika terjadi infeksi tertentu bisa menyebabkan liang ini akan membesar. Nah, karena pemecahan darah itu berada pada liang. Ya. Biasanya kalau misalnya pada ini ya DF, DHF atau demam berdarah itu perlu dipastikan ada pembesaran liang atau tidak. Karena pada DF, DHF itu terjadi pemecahan trombosit secara cepat. Makanya trombositnya kan turun. Nah, karena ada pemecahan darah secara cepat di situ. Proses trombositnya biasanya menurun, dia menyebabkan liang ini membesar. Karena pemecahan darah itu ada di liang. Nah, dia lokasinya adalah di hipokondrium sinistra. Di sini hipokondrium, ini hipokondrium, terus di sini lumbal, baru inguinal ya. Kalau misalnya di sini ada epigastrium, ada umbilicus, sama hipogastrium. Nah, kemudian untuk lian, ini kita masuk ke lian, dia difasilitasi oleh arteria lienalis ya, dan juga vena lienalis. Jalur derivasinya dari plexus clinicus. Kemudian kita masuk ke vesika velea ya. Ini ada vesika velea yang warnanya hijau. Ini dia nanti ada bagian dari fundusnya, ada corpus vesica dan juga forum vesika velea ya. Nah, ini dia volumenya 440 sampai 75 mm. Pendudukan ini adalah untuk fungsinya untuk memecah lemak ya. Jika kalian makan yang banyak lemak, gitu kan menyebabkan dia produksi dari pendudukan akan terus meningkat gitu kan ya. Tapi kalau misalnya lemak itu berlebih nanti bisa menyebabkan adanya sumbatan dari empedu itu bisa menyebabkan adanya batu empedu. Batu empedu nanti dia tergantung dari letak batunya. Kalau misalnya letaknya di vesika velea di sini, kadang-kadang dia tidak menyebabkan kekuningan. Nanti ada fase-fase di mana ketika sumbatannya itu di sini, jadi ductus colecopusnya di ininya, ductusnya, dia menyebabkan tidak bisa keluar empedunya. Nah, itu yang menyebabkan nanti badan kita warnanya eksterus, warnanya kekuningan. Nah, jadi tergantung dari letak dari polipyasisnya atau batunya. Nah, vesika velea ini fungsinya adalah menerima, mekonsentrasikan dan juga menyimpan empedu dari hepar, disimpan dan dimatangkan di situ. Nah, dok, kalau misalnya ada pasien dia vesika veleanya karena habis ada batu terus diambil, aman nggak? Ya aman, karena produksi empedu dari hepar akan langsung diturunkan ke ke duodenum tanpa melakukan penyimpanan pada vesika velea. Ini dari vesika velea dia difasilitasi oleh cystica ya. Ini ada cysticanya, kemudian dia juga akan mendapatkan aliran venanya dari vena cystica. Nah, ini untuk aparatus excretorius hepatis ya, itu untuk mengeluarkan tadi empedu dari hepar. Jadi di situ ada namanya vesika velea ya. Jadi dari hepar ini dia akan masuk ke ductus hepaticus. Ya. Ductus hepaticus ini akan menyimpan ke vesika velea. Dari vesika velea ini empedu akan keluar lewat sini. Ductus cysticus namanya. Ductus cysticus menjadi satu ke sini dengan ductus hepaticus communis menjadi ductus biliaris atau ductus choledocus. Ya. Nah, ductus choledocus akan menjadi satu dengan ductus pancreaticus menjadi ampulla hepatopancreatica. Nah, atau di sini ada sphincter namanya sphincter Oddi. Nah, tadi ini ductus cysticus, ductus cysticus yang mana ini? Dia ductus cysticus. Ya. Ductus
hepatikus yang mana? Ini ductus hepatikus, ada ductus hepatikus dextra sama ductus hepatikus sinistra. Dia akan menjadi satu menjadi ductus hepatikus communis. Ya. Jadi panjangnya sekitar 3 cm di sini. Dia terletak di depan dari arteri hepatika. Ya. Kemudian ductus phledotus itu adalah menjadi satu antara ductus cysticus dan juga ductus hepatikus communis, akan menjadi satu disebut dengan ductus choledocus. Ya. Nah, ini choledocus di sini ya. Dia akan bertemu dengan ductus pancreaticus wilsoni di sini akan membentuk pampula, disebut dengan ampula hepatopancreatica di sini ya. Nah, ampula hepatopancreatica ini akan keluar menuju ke duodenum. Ini dinamakan papilla duodeni yang mayor. Ini papilla duodeni mayor. Lubangnya, jadi sebenarnya papilla duodeni yang mayor. Nah, vaskulasasi dari ductus excretorius hepatis itu merupakan arteri hepatika communis ya. Ada arteri hepatika propria, kemudian gastroduodenale dan juga pancreaticoduodenale posterior dan superior. Nah, vaskulisasinya ini merupakan drainase dari venanya. Ini vena porta, kemudian ini dari epitoledecal vena plexus. Plexus ini yang dia sebagai drainase vena dari ductus excretoriusnya. Nah, interfasinya dari plexus coleus. Oke, itu untuk yang bisa kita sampaikan